Halo semuanya, kembali lagi dengan saya. Kali ini saya akan membahas mengenai teori belajar kognitivisme dan humanisme. Nah, di sini nanti ada 3 poin pembahasan, ini definisi, ciri-ciri, dan juga prinsip utama dari teori-teori tersebut. Langsung saja kita ke definisi. Baiklah, seperti yang kita ketahui bahwasanya teori kognitivisme ini lebih berfokus pada sebuah teori yang memfokuskan pada pemrosesan mental internal dalam belajar, kayak seperti berpikir, kayak mengingat, memahami, dan juga memecahkan masalah. Nah, berbeda dengan behaviorisme yang hanya menekankan perilaku yang dapat diamati. Jadi kalau teori kognitivisme ini lebih ke proses. Nah, kalau behaviorisme ini lebih ke menekankan pada perilaku gitu. Nah, kognitivisme ini juga melihat belajar sebagai proses aktif dalam mengolah informasi. Jadi tidak sekadar hanya untuk berpikir, mengingat, memahami, dan juga memecahkan masalah, tetapi juga mengolah informasi yang didapat tadi. Untuk materi sekarang, untuk poin yang kedua ini masuk ke poin ciri-ciri dari teori kognitivisme itu. Nah, yang pertama ada fokus pada pemahaman aktif. Nah, di mana teori kognitif ini menekankan bahwa belajar adalah proses berpikir yang aktif, bukan pasif. Jadi artinya siswa ini tidak hanya menerima informasi, tetapi juga mengelola dan memahami serta membangun makna dari informasi tersebut. Jadi mengelola informasi yang masuk pada mereka. Nah, mereka ini juga diajak untuk berpikir, menganalisis, dan juga menghubungkan konsep-konsep baru dengan pengetahuan yang sudah mereka miliki sebelumnya. Nah, perannya guru di sini hanya sebagai fasilitator yang mendorong proses berpikir mereka, bukan hanya sebagai pemberi informasi, jadi juga sebagai fasilitator yang mendorong proses berpikir mereka, sehingga mereka bisa mengetahui informasi-informasi yang didapatkan dari pengetahuan mereka miliki tadi, yakni media visual untuk membantu dalam berpikir. Nah, penggunaan media visual ini seperti gambar, grafik, video, dan diagram ini sangat penting dalam pendekatan kognitivisme ini. Nah, di mana media ini membantu siswa untuk memvisualisasikan konsep yang abstrak sehingga lebih mudah untuk dipahami. Nah, visual ini juga bisa memperkuat daya ingat dan membantu proses penyimpanan informasi ke dalam memori jangka panjang. Dengan media visual, proses berpikir menjadi lebih terarah dan juga lebih akurat. Selanjutnya nomor 3, yakni mengaitkan dengan pemahaman sehari-hari. Nah, teori kognitif ini mendorong agar materi pembelajaran ini dikaitkan dengan pengalaman nyata siswa. Nah, dikarenakan pengalaman pribadi ini lebih bisa membuat materi lebih relevan dan mudah untuk dipahami mereka. Ketika siswa mampu menghubungkan teori tersebut dengan situasi sehari-hari, ini mereka akan lebih cepat dalam memahami dan mengingat informasi tersebut. Pembelajaran ini juga akan menjadi lebih bermakna dan tidak berasa abstrak atau jauh dari kehidupan mereka. Jadi masih terikat dengan kehidupan mereka. Untuk materi yang keempat atau untuk nomor yang 4, teknik questioning atau bertanya. Nah, salah satu strategi penting dalam teori ini adalah penggunaan pertanyaan-pertanyaan berpikir tingkat tinggi atau biasanya disebut dengan questioning. Nah, di mana guru mendorong siswa untuk menjawab pertanyaan yang menantang pemikiran mereka, kayak seperti mengapa, bagaimana, apa, akibatnya. Nah, di mana teknik ini akan membantu siswa untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis mereka. Dan juga pertanyaan ini berfungsi sebagai alat untuk menggali pemahaman dan mendorong refleksi diri. Yang terakhir, yakni tugas kognitif dan refleksi. Nah, kayak seperti tugas-tugas seperti membuat peta konsep, menganalisis kasus, merangkum, dan menulis jurnal belajar. Ini merupakan bagian terpenting dari teori kognitif ini. Nah, dikarenakan tugas ini dapat mendorong siswa untuk berpikir mendalam dan mengevaluasi pemahaman mereka. Nah, selain itu, refleksi ini juga membantu siswa menyadari bagaimana cara mereka belajar, apa yang sudah dipahami, dan apa yang masih membingungkan. Nah, proses ini akan memperkuat pemahaman dan membentuk kebiasaan belajar mandiri siswa yang efektif. Kita masuk pada prinsip-prinsip teori kognitivisme. Yang pertama, ada belajar sebagai proses aktif. Nah, belajar ini melibatkan aktivitas mental aktif seperti memahami, mengelola, dan mengorganisasi informasi. Contohnya seperti siswa diminta akan membuat mind map dari materi sistem pencernaan manusia. Nah,
ini bukan hanya sekedar menyalahi catatan, tetapi juga mendorong mereka berpikir aktif dan mengumpulkan konsep-konsep dengan membuat minat tadi itu mereka bisa berpikir aktif dan mengumpulkan konsep-konsep dari sistem pencernaan manusia tadi. Yang kedua ada perhatian dan persepsi. Siswa hanya bisa memahami materi jika mereka fokus dan menafsirkan informasi dengan tepat. Contohnya, guru menggunakan media visual seperti gambar berwarna, animasi, atau juga bisa permainan edukatif agar siswa ini lebih fokus dan memahami konsep abstrak seperti kayak siklus air. Jadi mereka ini bisa aktif ya, memahaminya dengan melalui media visual seperti gambar tadi. Yang ketiga ada pemrosesan informasi dalam memori. Nah, agar materi tersimpan di memori jangka panjang, informasi perlu diulang agar dan juga dibagi makna agar mereka bisa memahami informasi tersebut. Contohnya, siswa diajak membuat rangkuman lalu menjelaskan ulang materi dengan kata-kata mereka sendiri. Nah, ini strategi ini bisa membantu mereka dalam memahami dan mengingat lebih lama. Ada juga yang keempat, pengalaman sebelumnya ini mempengaruhi proses pembelajaran siswa. Seperti informasi baru ini akan lebih mudah dipahami jika dikaitkan dengan pengetahuan atau pengalaman yang dimiliki. Gitu. Contohnya saat menjelaskan materi tentang perubahan benda, ini guru mengajak siswa mengingat pengalaman melihat es cair atau es mencair atau air mendidih di rumah. Jadi guru ini mengaitkan pelajaran sekarang dengan pengalaman mereka sebelumnya. Baiklah, kita masuk dalam pembahasan materi yang kedua, yakni definisi dari teori humanisme. Seperti yang terlihat, bahwasanya teori humanisme ini lebih menekankan bahwa proses belajar itu harus berpusat pada individu. Nah, juga memperhatikan aspek emosional, motivasi, dan juga aktualisasi diri. Nah, belajar ini bukan hanya soal intelektual, tapi juga sebagai perkembangan kepribadian dan potensi kemanusiaan. Baiklah, sekarang kita ke ciri-ciri dari teori humanisme. Yang pertama, yakni memperhatikan sisi emosional dan motivasi siswa. Nah, pembelajaran ini tidak hanya berfokus pada kognisi atau suatu pengetahuan, tetapi juga pada perasaan, minat, dan motivasi belajar siswa. Gitu. Contohnya seperti guru menyemangati siswa-siswa yang emang motivasi belajar mereka ini menurun dengan memberi motivasi secara personal agar tetap semangat dalam belajar. Yang kedua ada memberi ruang kebebasan dan partisipasi untuk siswa. Kita sebagai seorang pendidik ini harus memberikan siswa kesempatan untuk memilih atau menyampaikan pendapat dan juga aktif dalam proses pembelajaran. Kayak seperti memberi siswa pilihan topik atau tidak menentukan tapi hanya menyarankan. Nah, itu tergantung mereka mau memilih yang mana, sehingga mereka akan lebih termotivasi dan merasa dihargai, sehingga mereka akan meningkatkan motivasi belajar mereka. Yang ketiga ada pembelajaran berpusat pada siswa. Nah, dalam teori humanisme ini menempatkan siswa sebagai subjek utama dalam proses pembelajaran. Artinya kegiatan belajar ini emang khusus dirancang berdasarkan kebutuhan, minat, dan juga tujuan hidup siswa, bukan hanya untuk mengikuti kurikulum secara kaku gitu, tapi untuk meningkatkan berpikir kritis mereka gitu. Nah, kita sebagai seorang pendidik ini berperan sebagai lagi-lagi fasilitator yang mendampingi proses tumbuh kembang mereka. Gitu. Bukan sebagai satu-satunya sumber pengetahuan, tapi hanya sebagai fasilitator dalam mendampingi mereka dalam proses pembelajaran. Contohnya dalam proyek belajar kontekstual, ini siswa diminta memilih isu sosial di lingkungan mereka yang ingin mereka pelajari dan cari solusinya. Sementara guru hanya membimbing proses berpikirnya. Jadi diserahkan kepada mereka mau memilih isu yang mana dan juga apa yang mau mereka cari. Kita hanya berperan sebagai pendamping untuk menentukan proses belajar mereka. Yang keempat ada feedback, proses dan apresiasi usaha mereka gitu. Nah, penilaian ini tidak hanya fokus pada hasil, tetapi juga memperhatikan proses belajar dan usaha yang dilakukan dari siswa tersebut. Contohnya seperti guru memberikan pujian atau apresiasi kepada siswa yang sudah belajar keras meskipun nilainya belum mencapai tahap yang maksimal atau tinggi, agar mereka ini tetap termotivasi.
Baiklah, sekarang kita masuk ke prinsip-prinsip dari teori humanisme itu sendiri. Yang pertama ada pembelajaran berpusat pada siswa. Nah, dalam teori humanisme menempatkan siswa ini sebagai lagi-lagi sebagai pusat dalam proses belajar. Artinya guru ini tidak hanya mengajar berdasarkan kurikulum, tetapi juga menyesuaikan metode dan materi dengan kebutuhan siswa, seperti minat dan juga potensi masing-masing dari siswa tersebut. Nah, ini siswa dipandang sebagai individu yang unik, dan juga pembelajaran diarahkan untuk membangun kesadaran diri dan tanggung jawab serta kemandirian dalam belajar mereka. Yang kedua ada motivasi instrik atau lebih penting daripada ekstrinsik. Nah, dalam pendekatan humanistik ini, belajar dianggap lebih bermakna jika didorong oleh motivasi dalam diri siswa tersebut, seperti rasa ingin tahu, minat, pribadi, dan juga tujuan hidup. Hadiah atau hukuman eksternal dianggap kurang efektif dalam jangka panjang gitu. Oleh karena itu, guru ini didorong untuk menciptakan suasana yang memupuk minat belajar, bukan sekedar untuk mencapai nilai yang seperti itu. Yang ketiga yakni pentingnya hubungan interpersonal dalam belajar. Nah, pembelajaran yang efektif ini tidak hanya terjadi lewat penyampaian materi, tapi juga melalui hubungan sosial yang positif antara guru dengan siswa. Ini terjalin hubungan sosial yang positif. Nah, guru perlu menunjukkan empati, kepedulian, dan penghargaan terhadap proses belajar siswa gitu. Nah, hubungan yang hangat ini akan menciptakan lingkungan belajar yang aman juga, menyenangkan, dan mendorong siswa untuk lebih terbuka dan percaya diri dalam belajar. Yang terakhir ada belajar sebagai proses seumur hidup atau lifelong learning. Nah, di mana dalam teori humanisme ini memandang belajar bukan sebagai aktivitas yang hanya berlangsung di sekolah, melainkan sebagai proses sepanjang hayat. Nah, tujuan utama dari pembelajaran adalah untuk membantu siswa tumbuh menjadi manusia yang terus berkembang secara intelektual, emosional, dan juga moral. Karena itu, proses belajar diarahkan agar siswa mampu mengevaluasi diri, menetapkan tujuan hidup, dan juga terus belajar dalam berbagai situasi. Oke, baiklah, sekarang kita masuk pada tahap kesimpulan. Jadi bisa kita tarik bahwa dari belajar kognitivisme dan humanisme ini merupakan dua pendekatan penting dalam proses pendidikan, di mana kognitivisme ini menekankan pada proses berpikir dan juga pemahaman informasi, sedangkan humanisme ini lebih fokus pada pengembangan diri dari siswa tersebut. Jadi keduanya ini emang saling melengkapi, terutama dalam menciptakan pembelajaran efektif dan bermakna baik secara intelektual maupun emosional. Jadi sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan sampai jumpa.